Apa itu ilmu ekonomi? Secara bahasa, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia. Ekonomia berasal dari dua kata, yaitu eikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Secara istilah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Lalu, pembahasan inti dari ilmu ekonomi itu apa sih? Dan kenapa ada ilmu ekonomi? Kalau kalian menyangka bahwa pembahasan inti dalam ilmu ekonomi adalah uang, ini tidak sepenuhnya benar. Pemicu utama adanya ilmu ekonomi diwakilkan dalam satu kata, yaitu scarcity atau kelangkaan. Karena ilmu ekonomi ini menjawab atas dua permasalahan, yang mana dua permasalahan ini adalah sebab kenapa ilmu ekonomi dikembangkan. Masalah yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas. Sumber daya itu seperti uang, tenaga, tempat, manajemen, teknologi, dan lain sebagainya. Dan masalah yang kedua adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Meskipun dalam ekonomi Islam sendiri, permasalahan yang kedua ini dianulir dengan pernyataan kebutuhan manusia itu tetap, tetapi keinginannya yang tidak terbatas. Jadi dibedakan tuh antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kira-kira siapa ya orang yang pertama kali merumuskan ilmu ekonomi? Secara umum, ilmu ekonomi muncul sebagai respon terhadap masalah nyata yang ada di dalam masyarakat. Realita dan pola itu sudah terjadi sebenarnya, bahkan dari awal kemunculan manusia. Seperti banyaknya orang di masa lampau berperang untuk menguasai dan mendapatkan suatu sumber daya, praktek barter yang digunakan manusia lampau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan lain sebagainya. Hanya saja, yang mengamati dan menjadikan realita tersebut sebagai sebuah teori yang utuh adalah seseorang bernama Adam Smith yang lahir di abad ke-18 dan ia menulis satu buku monumental terkait ekonomi yang berjudul The Wealth of Nations. Sebelum Adam Smith, teori-teori terkait ekonomi sebenarnya sudah ada, tetapi tidak dijadikan dalam satu keilmuan yang baku. Teori-teori tersebut kebanyakan masuk dalam pembahasan ilmu-ilmu sosial. Di masa Yunani kuno, teori-teori ekonomi sederhana sendiri sudah dirumuskan oleh filsuf bernama Plato dalam bukunya Republika. Di masa kemasan Islam, cendekiawan Tunisia bernama Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya juga menjelaskan tentang konsep supply dan demand, scarcity, teori produksi, siklus ekonomi dalam suatu bangsa, dan lain sebagainya. Juga cendekiawan dari Mesir bernama Al-Makrizi yang menjelaskan terkait monopoli perdagangan dan bagaimana inflasi mata uang bisa terjadi, yang mana ia tulis dalam bukunya Ighatsatul Ummah fi Kashfil Ghummah, yang artinya solusi bagi masyarakat untuk mengatasi kesengsaraan. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah belajar ekonomi bisa membuat seseorang jadi kaya? Dari kata atau diksi belajar aja kita sebenarnya tahu, output belajar itu kan bukan uang ya, tapi pengetahuan dan keahlian. Jadi belajar apapun, kalau kita nggak menerapkan ilmu tersebut sebagai sesuatu yang bisa jadi nilai jual atau nilai ekonomi, maka ilmu apapun itu tidak akan bisa membuat kita kaya. Namun pada prinsipnya, ilmu ekonomi sendiri bukan ilmu yang membuat orang bisa langsung jadi kaya, tetapi ilmu ini berguna untuk membuka pikiran seseorang guna mengetahui bagaimana dunia bekerja. Seperti kenapa harga barang bisa naik turun, kenapa ada orang miskin dan kaya, kenapa nilai real dan mata uang selalu berkurang setiap tahunnya, dan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual suatu barang, dan lain sebagainya. Dari data-data inilah, seseorang bisa memberikan keputusan ekonomi dan finansial terbaik yang akan membuat hartanya semakin bertumbuh, lalu menggunakannya secara bijak dan meminimalisir penggunaan emosi dan perasaan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Orang yang paham ekonomi akan lebih mengerti dan bijaksana ketika harga sembako naik, selama itu masih di tahap yang wajar dan tidak ada indikasi pelanggaran dan kecurangan di pihak pemangku kebijakan. Hal ini membuat dia fokus dengan langkah apa yang seharusnya ia lakukan untuk meminimalisir dampak negatif karena kenaikan harga barang pokok ini. Sebaliknya, orang yang tidak mempelajari ilmu ekonomi banyak yang langsung menyalahkan pemerintah dan memberikan asumsi yang tidak berdasar, sehingga energi yang seharusnya bisa dialokasikan ke ranah yang positif, misalnya untuk membuat perencanaan atau proyeksi, malah diarahkan untuk mengeluh, protes, dan lain sebagainya. Orang yang belajar ekonomi juga akan
memiliki intuisi pada fenomena ekonomi yang terjadi. Misalnya di pasar keuangan nih, dia nggak mudah tergiur dengan harga saham, falas, atau mungkin cryptocurrency yang selalu naik. Kalaupun pada akhirnya ia memutuskan untuk membeli, dia akan tunggu harga yang tepat, tidak main hajar aja karena FOMO. Nah, hal-hal praktis seperti inilah yang akan menambah probabilitas seseorang untuk semakin kaya, dan ini ia dapatkan dari ilmu ekonomi. Nah, kira-kira manfaat apa lagi ya yang didapatkan setelah belajar ilmu ekonomi? Tulis di kolom komentar.